manfaatkan warisan-warisan kuliner Betul, kita, iya. menghidupkan kembali Iya. resep-resep lama gitu ya. Iya, betul. Juga terkait dengan ambience suasananya gitu ya. Semakin vintage itu kayaknya semakin unik kan. Iya. Nah, ini menarik nih, di depan kami teman rasa ini ada satu buku resep yang diterbitkan oleh Sajian Sedap. Iya. Ya, ini terbit kemarin pada saat Ramadan, menjelang Hari Raya. Iya, gitu ya. Memang ini tentang kue kering legendaris. Mbak Intan boleh cerita nih Mbak, ini isinya apa di sini dan apa yang bisa diperoleh para pembaca jika membaca buku ini, buku resep ini. Oke, jadi sebetulnya berdasarkan survei ya, Cak Tom, followers atau subscribersnya Sajian Sedap sekarang itu sebetulnya sudah tidak terlalu menginginkan mengoleksi buku resep karena mereka menganggap bahwa video-video resep sudah tersebar di mana-mana dan lebih mudah gitu. Tapi memang masih ada beberapa followersnya setia dari zaman majalah Sedap itu juga kangen katanya ingin punya koleksi terbarunya dari Sajian Sedap karena sudah sekian lama setelah media cetaknya sudah tidak ada tuh kita belum lagi memproduksi buku resep. Akhirnya berdasarkan survei juga sebetulnya mereka ingin resep apa yang bisa dikoleksi gitu. Dan momennya pas kita menjelang Ramadan akhirnya kue kering lah karena paling banyak mereka untuk lebaran itu yang dibikin apa sih gitu selain ketupat dan teman-temannya mereka juga menyuguhkan kue kering bisa untuk disuguhkan bisa untuk jadi bisnis juga dan antaran dan sebagainya gitu. Nah kenapa legendaris karena memang kue kering itu yang paling favorit dari hasil survei juga ya sebetulnya ada 4 ya nastar, kastengel, kue salju dan lidah kucing. Iya, 4 itu ya. 4 itu yang paling sering diminta resepnya dan memang berdasarkan video-video kami yang kami produksi 4 kue kering itu selalu mendapat views tinggi gitu. Terutama nastar ya. Bahkan dari nastar itu bukan cuma yang bentuknya bulat, kita bikin 17 bentuk nastar yang bisa dikreasikan gitu oleh followers kita. Itu selalu tinggi viewsnya. Gitu. Iya. Bahkan kemarin saya sempat lihat ada yang viral juga content creator yang bikin konten tentang kesulitan dia unboxing. Oh iya, toplesnya yang karena itu ya. Karena susunannya itu susah diambil gitu. Menarik, sangat-sangat kreatif nih konten-konten creator kita ya. Jadi bukan hanya tentang bagaimana resepnya, membuatnya, tetapi juga cara menyusunnya, bahkan kesulitannya. Biar gimana nggak sulit membuka isolasinya. Ya, itu jadi cerita sendiri tuh buat konten kreator. Jadi cerita-cerita yang sangat lucu. Nah, tentunya sebagai sebuah bisnis media, usaha media di tengah situasi di mana media sosial memudahkan siapapun untuk membuat konten, butuh kreativitas, ya Mbak, untuk menjaga engagement dengan para follower, viewers. Salah satunya pasti tentu dengan atau lewat event-event off air ya, Mbak. Betul. Nah, mungkin bisa event off air apa aja yang dimiliki dan dikelola oleh Sajian Sedap saat ini, Mbak? Ya, jadi Sajian Sedap juga selain punya program-program live melalui sosial media, kita juga punya off air-nya. Terutama yang paling diminati adalah kursus masaknya. Kursus masak. Ya betul. Jadi kita bisa kerjasama dengan komunitas namanya Sase Lovers yang ada di tingkat RT, RW, kelurahan atau juga kita adakan gathering di satu tempat tertentu gitu. Lalu berdasarkan survei juga karena kita untuk menentukan resep apa yang dibutuhkan oleh para komunitas atau followers kita biasanya juga rajin mengadakan survei gitu. Jadi
apakah resepnya betul-betul hanya resep yang bisa dikonsumsi sendiri atau ingin resep yang bisa dijual atau bahkan resep frozen gitu, karena untuk membuat makanan yang bisa di frozen itu kan juga punya teknik tersendiri atau pengemasannya dan lain sebagainya gitu. Jadi berdasarkan itu kita melakukan kursus masak di beberapa tempat tertentu atau di dapur kita sendiri, kita undang komunitas datang ke sana. Atau bahkan kita juga punya tuh namanya piknik sajian sedap. Jadi kita mengajak para komunitas itu untuk datang ke suatu tempat lalu menjelajahi tempat-tempat kulinernya di sana. Kuliner gitu. tourism Iya, ya, betul, kuliner tourism, walking tour, edu tourism. Iya. Kita juga punya program seperti itu. Iya, menarik sekali. Nah, teman rasa, jadi kalau teman rasa punya komunitas yang ingin belajar, ingin mengundang atau punya event, bisa kontak dengan tim bisa dari berkolaborasi dengan sajian sedap ya. Bahkan mungkin juga sambil nunggu nobar, karena sekarang banyak sekali nobar seiring dengan makin oke-nya timnas kita. Banyak nobar, sebelum nobar bisa masak-masak dulu nyiapin bareng makanan untuk nontonnya itu kan. Kudapan yang paling pas untuk buat nonton bola tuh apa nemenin gitu. Nonton bola itu apa gitu ya. Mungkin bisa jadi ide juga. Iya betul. Oke. Mbak Intan, jadi apa nih? Walaupun tadi sempat kita singgung ya. Strategi apa yang telah dan mungkin akan terus diterapkan oleh sajian sedap untuk bisa terus bertahan menjadi media informasi favorit dari para pecinta kuliner ini, Mbak? Untuk saya coba memetakan yang website dulu ya. Itu memang sekarang nggak bisa jauh dari yang namanya Google Trend. Jadi kita juga kadang-kadang menulis artikel sesuai dengan apa yang sedang banyak dicari orang di internet seperti itu. Nah, sementara untuk men-treat komunitas kita dan followers kita memang masih tetap konsisten dengan sejak 2017 live setiap hari masak-masak. Ada 2 program, namanya Mendadak Masak dan Kursus Masak. Untuk yang Mendadak Masak itu formatnya memang vertikal video gitu, menggunakan handphone aja, jadi interaksinya lebih intimate ya dengan para followers. Kita benar-benar masak apa yang ada di kulkas gitu atau apa yang ada di dapur, jadi lebih gampang resepnya. Untuk yang kursus, karena namanya kursus masak, itu memang agak lebih advance lah gitu resepnya. Jadi kalau misalnya mau mencari resep yang lebih tricky gitu, bisa di kursus masak programnya. Untuk yang simple-simple bisa di Mendadak Masak. Gitu. Saya juga suka tuh, Mbak. Kadang-kadang buka lemari es gitu ya. Iya, ini betul. ada apa ya? Ada makanan ini, sisa apa yang belum? Ini ada makanan apa yang belum makan ini? Terus tiba-tiba ini kalau dicampur sama ini enak nih. Iya. Jadi kreatif juga. Oke. Selama ini engagementnya dengan follower seperti apa, Mbak? Ada komunitas khusus, nama komunitas yang secara rutin atau ini engage dengan sajian sedap, apa namanya? Ada fans clubnya gitu? Iya. Ada, kalau di Facebook itu sesuai nama komunitas kami, namanya Sase Lovers. Sase Lovers, sajian sedap lovers. Fanpage-nya namanya Sase Lovers. Isinya juga sama resep-resep atau tips yang diproduksi dari website maupun sosial medianya kami. Dan sebetulnya justru engagement paling kuat itu ketika kita melakukan live masak-masak melalui berbagai platform tersebut, karena jumlah pertumbuhan followers terutama di YouTube, TikTok dan Facebook sekarang udah berapa? Hampir setiap minggu tuh naik 1.000 sampai 3.000. Hampir sekarang itu total, mungkin untuk yang YouTube udah hampir 700.000. 700.000 subscribers. Iya. Luar biasa, hampir gitu, 1 juta. Ya. Hampir. Nanti kalau udah 1 juta mungkin kita mau pargoy kata timnya. Pargoy ya. Betul, harus gitu dirayakan. Ya, harus dirayakan. Nah, menarik tuh, saya pengen dalami para followers ini. Profilnya seperti apa, Mbak?
profesi, usia, untuk gender. Ya, gendernya memang lebih banyak perempuan, lalu kemudian ibu rumah tangga. Tapi antara ibu rumah tangga dengan yang memiliki usaha itu nggak terlalu jauh dari hasil kita melakukan survei ya, antara 55 dan 45 lah antara yang punya usaha. Tapi memang punya usahanya di rumah sih rata-rata gitu. Dengan usaha kuliner di rumah, lalu berjualannya juga melalui sosial media. Jadi tidak memiliki gerai atau kedai seperti itu. Rata-rata sih seperti itu, dan usianya memang agak mature ya untuk Sajian Sedap itu di usia 35 sampai 55. Tapi untuk followers Instagram dan TikToknya lebih muda memang, antara 25 sampai 45 seperti itu. Ya, menarik sekali. Apa yang di konten yang disajikan oleh Sajian Sedap. Baik yang online maupun offline-nya ya. Iya, betul. Dan saya juga melihat dari perspektif pariwisata nih Mbak. Kebetulan saya di Kementerian Pariwisata juga. Memang yang pertama pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor kuliner itu adalah subsektor yang menyumbang PDB terbesar dari PDB ekonomi kreatif. Hampir 42% itu disumbang dari sektor kuliner. Dan juga ketika bicara pariwisata, Wiscool itu juga sudah menjadi satu rasanya itu atraksi yang pasti akan dilakukan semua orang kalau sedang berlibur, ketika sedang berlibur ya kan. Wiscool explore makanan-makanan gitu ya, dan bentuknya juga kemudian sangat beragam. Ada tadi Mbak Intan menyampaikan walking tour, ya. Ada juga kalau di Eropa itu lagi tren foraging ya Mbak, foraging. Jadi wisatawan diajak ke satu hutan atau tempat kebun lah gitu, kemudian dia memunguti atau menemukan makanan apa saja, bahan-bahan makanan apa yang ditemukan yang sepanjang perjalanan, lalu kemudian dia bawa balik ke camp. Di situ sudah ada chef yang siap untuk mengolah, dan kemudian wisatawan menikmati sama-sama. Seru ya hasil. Sangat sepertinya bisa juga ya Cak. Bisa karena kita punya banyak sekali bahan-bahan yang sangat tematik ya. Sangat tematik, mulai dari karnivor, maksudnya dagingnya, seafood gitu ya. Bahkan yang vegan atau vegetablesnya juga banyak sekali yang bisa dieksplor di Indonesia. Ya, menarik sekali gitu. Baik Mbak Intan, mungkin Mbak Intan kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Ya. Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada teman rasa, kepada para teman rasa viewers kita terkait dengan bisnis kuliner atau industri kuliner ke depan seperti apa? Silakan. Mau promosi juga boleh. Jangan lupa untuk follow Sajian Sedap. Tapi sebetulnya kita, karena bagaimanapun orang Indonesia ya, inginnya sih tetap bisa menjadi Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri, sehingga ketika para pelancong datang ke Indonesia tuh juga merasa bangga gitu dengan makanan yang kita punya, baik dari street foodnya maupun makanan-makanan legendaris, bahkan yang dari nenek moyang kita dulu gitu, yang sekarang masih semua orang bisa bikin, sehingga karena siapa lagi yang bisa melestarikan kuliner Indonesia kalau bukan kita sendiri gitu. Seperti itu aja sih. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Intan sudah menginspirasi kita semua. Teman rasa jangan lupa untuk follow akun dari Sajian Sedap, baik di websitenya ya Mbak ya, maupun di media-media sosialnya.
karena banyak sekali media sosial dari Sajian Sedap ini, ada Instagram, Iya. Twitter, TikTok, Iya betul. semuanya. Kita bisa saling sapa di acara live-nya Siap. setiap jam 11 siang. Siap jam 11 siang. Ada di YouTube juga tentunya. Ada di YouTube channel. live juga ya. Baik. Terima kasih Sama-sama. Mbak Intan Jaka. sudah berbagi dengan kita semua. Demikian teman rasa episode kita kali ini tentang media kuliner Sajian Sedap. Saya Cak Tom. Terima kasih sudah bergabung di Aku Rasa. Akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia.